Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Azahra dengan NIM 08011 2820 25063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 program yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program nomor 1, yaitu program pengecekan bilangan ganjil dan bilangan genap dari sekelompok bilangan, yang mana pada program ini akan menggunakan file header yaitu include iostream, di mana file header ini yang akan digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan lain sebagainya. Lalu using namespace std, yaitu file header yang digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file. Lalu in main, yang merupakan fungsi utama di mana program utama diletakkan sesudah fungsi ini. Pada program kali ini kita akan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Pada program ini kita menggunakan array untuk beberapa variabel. Variabel-variabel yang digunakan pada program ini menggunakan tipe data integer, yaitu X dengan indeks 10, lalu variabel N, variabel I, variabel J yang juga dengan indeks 10, dan yang terakhir adalah variabel K. Selanjutnya adalah kita buat kalimat yang akan ditampilkan ke layar untuk memasukkan banyaknya bilangan dengan menggunakan cout. Lalu bilangan yang diinputkan pada tempat ini akan disimpan pada variabel n, maka itu kita akan menggunakan cin n. Selanjutnya, buat bentuk perulangan, fungsi perulangan dengan menggunakan for, yaitu dari i sama dengan 1 hingga i kurang dari atau sama dengan nilai n dengan bentuk perubahan yaitu i++ tiap mengalami perulangan, yaitu nilai i naik 1. Selanjutnya adalah buka dengan tanda kurung kurawal. Lalu buatlah cout atau tampilan ke layar untuk menampilkan bilangan ke dengan memanggil variabel i setelah perulangan dilakukan dan ini akan menggunakan cout. Selanjutnya, bilangan ke yang akan diinputkan tadi disimpan pada variabel x dengan indeks i dengan menggunakan cin. Lalu tutup kurung kurawal, artinya kita telah selesai dari perulangan for. Selanjutnya, tampilkan kalimat genap untuk menampilkan bilangan genap ke layar dengan menggunakan cout. Lalu buat perulangan, yaitu for i sama dengan 1 hingga i kurang dari sama dengan n dengan perulangan i++, artinya i naik 1. Lalu buka dengan tanda kurung kurawal. Pada for ini kita menggunakan kondisi yaitu if, yaitu x variabel xi hasil baginya dengan 2 adalah sama dengan 0. Buka dengan tanda kurung kurawal, lalu masukkan hasil variabel xi yang telah diproses sebelumnya. Selanjutnya tutup dengan kurung kurawal, artinya kita telah keluar dari fungsi if. Lalu buat agar lebih rapi, maka kita beri jarak atau enter dengan menggunakan cout dan endline. Lalu masukkan cout, lalu tampilkan cout kalimat ganjil untuk menampilkan bilangan ganjil dengan proses pada bilangan ganjil, yaitu untuk i sama dengan 1 hingga i kurang dari sama dengan n dengan bentuk perubahan i++, buka dengan tanda kurung kurawal, masukkan kondisi yaitu jika xi hasil baginya dengan 2 tidak sama dengan 0. Buka dengan tanda kurung kurawal, lalu keluarkan variabel xi yang telah diproses sebelumnya.
Setelah itu tutup dengan tanda kurung kurawal dan kurung kurawal yang terakhir, yang berarti kita telah selesai kita telah keluar dari program. Lalu build and run program yang kita buat, maka akan tampil output yaitu masukkan banyaknya bilangan. Maka di sini kita masukkan 4. Kita masukkan bilangan pertama yaitu 1, bilangan kedua yaitu 1, bilangan ketiga yaitu 5, bilangan keempat yaitu 3. Setelah kita enter, maka ganjil adalah 1, 1, 5, 3. Saya rasa sekian dulu penjelasan untuk nomor 1. Selanjutnya adalah nomor 2. Terima kasih. Selanjutnya program nomor 2 yaitu program untuk mencari nilai KPK dan nilai FPB dari dua bilangan. Pada program ini akan menggunakan file header IOStream, include IOStream, di mana file header ini digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan using namespace std yang digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file yang nantinya akan kita tuliskan pada program. Lalu in main di mana fungsi utama diletakkan. Selanjutnya, kita perlu mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan pada program ini, di mana pada program ini kita menggunakan variabel A, B, I, KPK, Z, dan FPB yang menggunakan tipe data integer. Setelah mendeklarasikan variabel, selanjutnya kita masukkan dulu nilai KPK, bahwa nilai KPK di awal adalah sama dengan 0. Lalu, buatlah tempat untuk menampilkan pada layar monitor tempat untuk pengguna menginputkan bilangan pertama dengan menggunakan fungsi cout, seperti yang tampil pada layar. Lalu, bilangan pertama ini akan disimpan pada variabel A dengan menggunakan cin A. Selanjutnya, buat juga tempat untuk menginputkan bilangan kedua. Dan bilangan kedua akan disimpan pada variabel B dengan menggunakan cin B. Setelah itu, masukkan fungsi perulangan di mana kondisinya yaitu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B dengan perubahan I++. Maksudnya adalah nilai I dimulai dari 1 sampai I kurang dari atau sama dengan nilai B, dan setiap melakukan perulangan akan mengalami perubahan kenaikan nilai I ditambah 1. Setelah itu, buka dengan tanda kurung kurawal buka, lalu masukkan KPK sama dengan KPK ditambah A, titik koma, lalu buatlah fungsi if, yaitu kondisi, di mana prosesnya adalah KPK. Jika KPK dibagi B, hasilnya adalah sama dengan 0. Buka dengan tanda kurung kurawal, lalu buatlah tempat untuk meletakkan nilai KPK-nya dengan menggunakan fungsi cout dan memanggil nilai KPK yang telah diproses sebelumnya. Setelah itu, tutup dengan tanda kurung kurawal di mana kita telah keluar dari fungsi for dan fungsi if sebelumnya. Selanjutnya buat lagi fungsi kondisi if di mana nilai A lebih besar daripada B dan nilai Z sama dengan nilai B. Lalu buat else di mana nilai Z sama dengan nilai A. Kemudian buat perulangan for, yaitu jika nilai I sama dengan 1 dan hingga I kurang dari sama dengan Z dengan perubahan I++ atau I naik 1 setiap akan mengalami kondisi perulangan. Buka dengan tanda kurung kurawal buka, lalu masukkan kondisi if di mana sisa bagi A dengan I adalah sama dengan 0 dan sisa bagi B dan I adalah sama dengan 0. Lalu FPB-nya adalah sama dengan I. Tutup dengan tanda kurung kurawal
yang berarti kita telah keluar dari fungsi. Selanjutnya, buatlah keluaran untuk tampil di layar monitor, yaitu nilai FPB-nya adalah dengan memanggil variabel FPB hasil dari proses yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan fungsi cout. Lalu tutup dengan kurung kurawal, artinya program kita telah selesai. Klik build and run untuk menjalankan program yang kita buat. Nah, tampil pada layar yaitu masukkan bilangan pertama, kita masukkan angka 6. Lalu masukkan bilangan kedua, kita masukkan angka 4. Setelah di enter akan keluar hasilnya, yaitu nilai KPK-nya adalah 12 dan nilai FPB-nya adalah 2. Mungkin sekian program ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah program yang ketiga, di mana program ini untuk mencari banyaknya nilai bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Pada program ini kita menggunakan file header include iostream, yaitu file header yang digunakan agar dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan lain sebagainya. Lalu kita menggunakan using namespace std yang digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file pada program yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya adalah in main, di mana ini letak semua fungsi utama diletakkan. Lalu selanjutnya adalah deklarasikan variabel yang akan kita gunakan pada program ini. Pada program ini kita akan menggunakan array dengan indeks pada variabel data ini adalah 20. Selanjutnya kita menggunakan 3 variabel yaitu jum, n, dan tmp, di mana 3 variabel ini menggunakan tipe data integer. Selanjutnya adalah kita buat fungsi keluaran yang akan tampil pada layar sebagai tempat untuk pengguna memasukkan banyaknya data. Kita menggunakan sintaks cout untuk menampilkan tulisan ini. Lalu banyaknya data ini akan disimpan pada variabel n dengan menggunakan cin. Selanjutnya kita buat perulangan for dengan kondisi, yaitu jika saat i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n dengan perubahan yaitu i++. Buka dengan tanda kurung kurawal untuk masuk pada perulangan for. Lalu kita buat tampilan ke layar yaitu data ke dengan memanggil variabel i yang ditambah 1 dengan menggunakan cout. Selanjutnya data ke ini akan disimpan pada variabel data dengan indeks i dengan menggunakan cin. Tutup kurung kurawal yang artinya kita telah selesai dari pernyataan for. Lalu kita buat pernyataan for lagi dengan kondisi yaitu h sama dengan 0, h kurang dari n, dan perubahan kenaikan yaitu h++ tiap akan melakukan perulangan. Buka dengan tanda kurung kurawal yang artinya kita akan masuk ke for. Pada for ini terdapat for lagi yang biasa disebut dengan nested for. For yang kedua, di dalam for ini berisikan i sama dengan h ditambah 1 dengan nilai i kurang dari n dan bentuk perubahan kenaikan setiap melakukan perulangan yaitu i++, artinya i naik 1. Lalu buka lagi dengan tanda kurung kurawal di dalam for. Kita menggunakan fungsi kondisi yaitu if, di mana data dengan indeks h lebih besar daripada data dengan indeks i. Lalu tutup kurung. Selanjutnya, buka lagi dengan tanda kurung kurawal di dalam if, artinya kita masuk ke kondisi if, yaitu kita masukkan bahwa tmp sama dengan data i, titik koma. Lalu data indeks i sama dengan data h. Lalu
data H sama dengan TMP titik koma dan kita tutup kurung kerawal. Artinya kita telah keluar dari pernyataan. Selanjutnya buat fungsi keluaran untuk menampilkan ke layar dengan cout, yaitu yang akan dikeluarkan adalah tulisan banyaknya kemunculan data yang lebih dari 3. Selanjutnya, buat pernyataan for di mana H sama dengan 0 dan nilai H lebih kecil daripada N dengan bentuk perubahan yaitu kenaikan H naik 1 atau H++. Buka dengan tanda kurung kurawal, lalu masukkan dulu nilai jum, bahwa nilai jum adalah sama dengan 0. Lalu masukkan for, di mana nilai I sama dengan 0, I lebih kecil daripada N, dengan perubahan yaitu I++. Buka lagi dengan tanda kurung kurawal, masukkan fungsi kondisi yaitu if, di mana data H sama nilainya sama dengan data I. Selanjutnya, jum plus plus artinya jum naik 1 atau ditambah 1. Tutup dengan kurung kurawal yang artinya kita telah selesai atau keluar dari kondisi tersebut. Lalu masukkan kondisi if yaitu data H sama dengan data H-1. Selanjutnya buka dengan tanda kurung kurawal, masukkan jika nilai jum lebih besar daripada 3, maka keluarkan data H. Namun, buat else di sini, yaitu jika kondisi tadi salah, maka cout yang keluar adalah tidak ada. Setelah itu tutup dengan kurung kurawal, dan kurung kurawal yang terakhir ini berarti kita telah selesai dari program. Setelah itu, kita lakukan build and run atau tekan F9 pada keyboard. Setelah itu akan tampil output yang berisi hasil pemrograman kita. Di sini kita masukkan banyaknya data yaitu 4. Lalu kita masukkan data ke-1 adalah angka 2, data kedua adalah angka 1, data ketiga adalah angka 3, dan data keempat adalah angka 4. Karena banyaknya data yang kita masukkan hanya 4, maka data ke di sini hanya sampai 4. Setelah itu kita enter dan akan muncul hasil bahwa banyaknya kemunculan data yang lebih dari 3 adalah tidak ada. Dan ini sesuai dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Sekian mungkin penjelasan tentang program nomor 3. Terima kasih.